Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 569. Kau memang sombong sekali. Dewa Surgawi Xing Yu tersenyum mengejek. Aku ingin melihat metode apa yang membuatmu begitu percaya diri. Belum selesai ucapannya, Dewa Surgawi Xing Yu berubah menjadi cahaya dan dengan cepat menyelam ke dalam lautan kesadaran di antara alis Luo Xiu. Di dalam lautan kesadaran yang kelabu seperti kabut, tubuh Dewa Surgawi Xing Yu muncul dan langsung menyerbu ke inti lautan kesadaran. Lautan kesadaran yang kelabu ini seperti kekacauan. Di pusat lautan kesadaran, sebuah inti ilahi yang cemerlang mengapung naik dan turun. Luo Xiu sudah sejak lama mengkristalkan inti ilahinya, dan tingkat kesadaran jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 Dewa Iblis. Inti ilahinya separuh hitam dan separuh putih, mirip dengan cakram kehidupan dan kematian, menekan pusat lautan kesadaran. Inti ilahinya telah menyatu dengan manik kehidupan dan kematian, selalu dikelilingi oleh aura hukum kehidupan dan kematian yang sangat mendalam. Bum bum bum, kabut kelabu di lautan kesadaran mulai bergerak, dan kekuatan kesadaran mulai berkumpul di sekitar inti ilahi kehidupan dan kematian, dengan cepat membentuk tubuh yang menyerupai Luo Xiu. Di alisnya, inti ilahi kehidupan dan kematian tertanam, seperti kep hukum, dengan aura yang luas seperti dewa. Dewa Surgawi Xing Yu menyerang, tetapi raut wajahnya berubah sedikit. Kau baru saja menembus ke alam Dewa Iblis, tetapi kesadaran jiwamu sudah mencapai puncak alam Dewa Iblis. Luo Xiu tidak berkata apa-apa. Dia melangkah di udara, tangannya terulur, membentuk cakram kehidupan dan kematian. Ini adalah pertarungan di dalam lautan kesadaran, sangat berbahaya. Sedikit saja kesalahan, maka jiwanya akan hancur. Luo Xiu sangat yakin pada dirinya sendiri karena sumber jiwanya telah menyatu dengan manik kehidupan dan kematian. Dengan adanya harta ini yang melindungi lautan kesadarannya, dia tidak perlu takut akan pengambilalihan jiwa oleh siapapun. Meskipun dia belum bisa menggunakan manik kehidupan dan kematian untuk menyerang secara aktif, dia bisa menggunakannya untuk bertahan di dalam lautan kesadaran. Cakram kehidupan dan kematian yang terbentuk dari tangannya berputar dengan cepat, menyebarkan kekuatan hisap yang dahsyat, melingkupi Dewa Surgawi Xing Yu. Dewa Surgawi Xing Yu sudah mati di zaman kuno yang sangat jauh. Saat ini, dia hanyalah sisa jiwa yang terbentuk dari cetakan kehidupan dan hukum surga. Satu-satunya cara dia bisa hidup kembali adalah dengan berhasil menguasai tubuh Luo Xiu. Jika gagal, cetakan kehidupannya akan kembali tenggelam ke dalam keheningan. Kekuatan apa ini? Dewa Surgawi Xing Yu merasa tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan yang sangat besar, wajahnya berubah drastis. Tubuhnya tidak terkendali, terbang menuju cakram kehidupan dan kematian di tangan Luo Xiu. Kekuatan ini tampaknya berisi misteri terdalam dari hukum kehidupan dan kematian, jauh melampaui pemahaman Dewa Surgawi Xing Yu. Tidak, Dewa Surgawi Xing Yu berteriak marah. Cetakan kehidupannya telah tertidur selama bertahun-tahun dan dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali, dengan mengincar tubuh seorang jenius yang potensinya tak terbatas. Jika kesempatan ini hilang, dia tidak akan pernah puas. Penguasa hukum langit tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saat Dewa Surgawi Xing Yu sepenuhnya tertelan oleh cakram kehidupan dan kematian, wajahnya berubah menjadi penuh dendam dan kebencian, memberikan kutukan terakhir kepada Luo Xiu. Seorang dewa biasa berani mencoba mengambil tubuhku. Sungguh bodoh. Luo Xiu tetap tanpa ekspresi, perlahan-lahan menarik kembali tangannya. Di telapak tangannya, cakram kehidupan dan kematian yang kecil terus berputar, seperti cakram penggiling yang tak henti-hentinya menghancurkan kesadaran Dewa Surgawi Xing Yu, menyisakan hanya energi esensial kehidupan yang murni. Apa itu penguasa hukum langit? Apakah dia seorang manusia? Mengingat kutukan dendam dari Dewa Surgawi Xing Yu sebelum kematiannya, Luo Xiu mengerutkan kening, tak punya petunjuk apapun. Namun, setelah berpikir lebih jauh, dia menyadari bahwa Dewa Surgawi Xing Yu ini berasal dari zaman yang sangat jauh. Meskipun mungkin ada pendukung di belakangnya, pasti mereka juga sudah tidak ada di masa sekarang. Memikirkan hal ini, Luo Xiu tidak lagi mempedulikannya. Ketika dia menggunakan manik kehidupan dan kematian untuk menghancurkan kesadaran Dewa Surgawi Xing Yu, dia melacak kembali sumbernya dan menemukan di mana cetakan kehidupan Dewa Surgawi Xing Yu menyembunyikan inti dunia. Luo Xiu lahir di alam bintang, dan sekte Tarsuna memiliki fondasi di sana. Dia tidak ingin Dewa Surgawi Xing Yu suatu saat kembali dan menargetkan seseorang yang telah mencapai tingkat dewa di alam tersebut. Untuk sepenuhnya mengakhiri ancaman ini, dia harus menghancurkan cetakan kehidupan Dewa Surgawi Xing Yu dan merebut inti dunia seperti yang dia lakukan di alam iblis. Pembukaan lubang energi pertama memang yang paling sulit, tetapi membuka lubang energi berikutnya akan jauh lebih mudah. Jika aku bisa mendapatkan inti dunia alam bintang, bahkan jika itu kelas rendah, itu mungkin sudah cukup untuk membuka lubang energi kedua.
Tubuh Luo Xiu terbang ke langit, tangannya menghancurkan ruang kosong, melompat ke dalam samudera bintang hukum. Di tanah tandus di wilayah utara, banyak ahli bela diri dari alam bintang saling pandang, sementara badai petir di langit perlahan menghilang, kembali menjadi cerah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Seorang ahli kuat yang tidak diketahui asalnya sedang melewati ujian di wilayah utara, dan kemudian muncul seorang ahli misterius lainnya. Semua peristiwa ini sudah melampaui pemahaman mereka. Di dalam samudera bintang hukum, tubuh Luo Xiu melaju cepat. Kini, dengan kekuatannya mencapai tingkat Dewa Iblis, hampir tidak ada ancaman di dimensi rendah ini. Bahkan jika seorang Dewa Raja atau Dewa Kaisar turun ke alam rendah ini dan ditekan hingga tingkat Dewa Setengah, mereka tetap tidak mungkin menjadi tandingan Luo Xiu. Batasan antara Kaisar Bela Diri dan Dewa serta Iblis sangat besar. Ketika Luo Xiu berada di tingkat 9 Kaisar Bela Diri, kekuatannya sudah bisa menandingi Dewa tingkat akhir, bahkan melawan penguasa langit biasa. Sekarang, setelah menembus ke tingkat Dewa Iblis, dengan kekuatan kesadaran dan tubuh perangnya mencapai tingkat Dewa, keseluruhan kekuatannya sudah bisa bersaing dengan penguasa langit sejati. Di kedalaman samudera bintang hukum, terdapat ruang yang terdistorsi. Ruang ini sangat luas, seperti permukaan air yang dipenuhi riak. Getaran dari kekuatan ruang sangat kuat. Melalui pelacakan cetakan kehidupan, Luo Xiu bisa memastikan bahwa aura cetakan kehidupan Dewa Surgawi Xing Yu berasal dari tempat ini. Saat ini, Luo Xiu telah memasuki wilayah terlarang di Samudra Hukum, sebuah tempat di mana bahkan para pendekar tingkat Dewa Iblis sekalipun tidak akan bisa menahan kekuatan mengerikan dari ruang yang terdistorsi. Luo Xiu hanya berhenti sejenak sebelum melangkah masuk. Saat tubuhnya bersentuhan dengan ruang yang terdistorsi, tubuhnya juga mulai berubah bentuk dan terdistorsi, seolah-olah menyatu dengan distorsi ruang di sekitarnya. Ini adalah salah satu cara menggunakan hukum ruang. Bagi mereka yang tidak memahami hukum ruang, tempat ini akan sulit untuk ditembus. Mereka harus mengandalkan kekuatan luar biasa atau tubuh fisik yang kuat untuk menahan tarikan dari ruang yang terdistorsi. Namun, bagi mereka yang ahli dalam hukum ruang, tempat ini akan terasa seperti rumah sendiri. Semakin dalam Luo Xiu melangkah ke dalam ruang yang terdistorsi, dia mulai melihat ruang yang tidak hanya terdistorsi, tetapi juga hancur, seperti cermin yang pecah. Setiap pecahan ruang memiliki ukuran yang berbeda, dan celah di antara pecahan-pecahan ini adalah retakan ruang, kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Hukum asal dari ruang terdiri dari 10 tingkat, di mana distorsi ruang adalah tingkat pertama, dan retakan ruang adalah tingkat kedua, yang hanya bisa dikuasai oleh para dewa. Retakan ruang ini sangat berbeda dari retakan yang diciptakan oleh pendekar biasa saat menghancurkan ruang. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Namun, Luo Xiu tidak gentar. Gerakannya tetap tenang dan mantap, dia melangkah ke dalam wilayah penuh retakan ruang. Dengan tenang, dia berjalan melalui celah-celah di antara pecahan ruang. Kekuatan yang bisa menghancurkan senjata Dewa Iblis sama sekali tidak mempengaruhinya. Tubuh Luo Xiu telah ditempa berkali-kali. Pada puncak kekuatan Dewa Iblis, tubuhnya sudah bisa menandingi pendekar dewa tingkat lanjut. Kini, setelah mengalami ujian bencana guntur, tubuhnya bahkan telah mencapai tingkat dewa, setara dengan ahli tubuh fisik tingkat penguasa dewa. Ini berarti, dengan kekuatan fisik saja, Luo Xiu dapat menahan serangan dari senjata suci dewa. Betapa mengerikan kekuatan tubuh ini. Tak lama kemudian, Luo Xiu melewati wilayah itu dan melihat cahaya terang muncul di depan. Di depannya ada sebuah jantung dunia yang mirip dengan yang dia lihat di jurang kematian di dunia iblis, tetapi kali ini ukurannya lebih kecil dan cahayanya agak redup. Ini adalah jantung dunia kelas bawah. Dengan kekuatan dewa, dan dengan bantuan teknik rahasia tertentu, seseorang dapat menyatukan jejak kehidupannya dengan jantung dunia ini, menciptakan dunia baru, serta merencanakan reinkarnasi 9 kali. Sekarang Luo Xiu telah mencapai tingkat dewa, yang berarti jika dia mendapatkan jantung dunia ini, dia juga akan memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia baru. Namun, memiliki jantung dunia saja tidak cukup. Dia juga membutuhkan teknik rahasia khusus untuk menyatukan jejak kehidupannya dengan jantung dunia. Kau benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sebuah suara penuh ketakutan terdengar. Wajah Dewa Langit Bintang muncul dari jantung dunia, penuh dengan kebencian, ketakutan, dan kepanikan. Dia sangat sadar bahwa jika Luo Xiu menemukan tempat ini, jantung dunia kemungkinan besar akan berpindah tangan. Jejak kehidupannya yang tertanam di dalam jantung dunia akan menjadi seperti ikan dalam jaring, mudah bagi Luo Xiu untuk menyerap dan memusnahkannya. Jika kau bersedia melepaskanku, aku akan memenuhi syarat apapun yang kau minta. Teriak Dewa Langit Bintang dengan panik. Aku penasaran tentang teknik rahasia untuk menciptakan dunia baru dengan jantung dunia ini, kata Luo Xiu dengan tenang sambil berjalan mendekati jantung dunia. Permintaan itu tidak bisa. Dewa Langit Bintang dengan tegas menolak. Bukan aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku pernah bersumpah-sumpah kutukan jiwaku. Jika aku membocorkan teknik rahasia ini, jejak kehidupanku akan hancur dan lenyap. Dia berharap Luo Xiu akan mengalah,
karena dia ingin tetap hidup. Oleh karena itu, dia tidak mungkin memenuhi permintaan Luo Xiu. Sumpah kutukan jiwa adalah janji yang sangat mengikat bagi para pendekar. Bahkan seorang dewa kaisar atau dewa tertinggi pun tidak bisa melanggar sumpah ini, atau mereka akan dihapus oleh aturan tertinggi alam semesta. Oleh karena itu, para pendekar tidak akan dengan mudah mengucapkan sumpah kutukan jiwa. Alis Luo Xiu sedikit berkerut. Tampaknya Dewa Langit Bintang telah bersumpah untuk merahasiakan teknik ini, yang menunjukkan bahwa teknik ini sangat penting. Tadi kau mengatakan bahwa penguasa hukum langit tidak akan melepaskanku. Siapa sebenarnya penguasa hukum langit? Luo Xiu bertanya lagi. Ekspresi Dewa Langit Bintang terus berubah. Aku juga tidak bisa memberitahumu hal itu, juga karena sumpah kutukan jiwa. Kecuali dua pertanyaan itu, kau bisa meminta syarat lainnya, tambah Dewa Langit Bintang, jelas sangat terdesak. Dia tidak menyangka bahwa dua pertanyaan yang diajukan Luo Xiu justru menyentuh topik terlarang. Luo Xiu tertawa dingin, kau ingin bernegosiasi denganku, tetapi tampaknya kau tidak menunjukkan itikat baik. Kau tidak benar-benar tulus. Aku bisa memberikan pengalaman yang kumiliki saat aku menembus ke tingkat dewa. Kau baru saja mencapai tingkat dewa iblis, jika kau mendapatkan pengalamanku, perjalananmu ke depan akan jauh lebih lancar. Selain itu, sebelum aku menyatu dengan hukum untuk menciptakan dunia baru, aku telah menyembunyikan semua kekayaanku di tempat yang sangat rahasia. Aku juga bisa memberitahumu di mana tempat itu. Dewa Langit Bintang akhirnya mengeluarkan tawarannya. Hal-hal seperti itu tidak menarik minatku. Luo Xiu tidak terkesan. Teknik kehidupan dan kematian dan 9 gambar hukum asal yang dimilikinya sudah memiliki sistem kultivasi yang sangat sempurna. Selain itu, kekayaan seorang dewa juga tidak mengandung harta yang akan membuat Luo Xiu tertarik. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jawab dua pertanyaanku, atau aku akan melenyapkan jejak kehidupanmu, kata Luo Xiu dengan dingin. Kau tidak akan mati dengan tenang. Wajah Dewa Langit Bintang berubah menjadi penuh kebencian dan amarah. Tampaknya tak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata Luo Xiu dengan tatapan dingin. Di telapak tangannya muncul cakram kehidupan dan kematian, yang berputar dan mulai menyerap inti dari jejak kehidupan Dewa Langit Bintang dari jantung dunia. Dewa Langit Bintang bersikeras tidak mau menjawab dua pertanyaan itu, yang membuat Luo Xiu yakin bahwa dia benar-benar telah mengucapkan sumpah kutukan jiwa. Luo Xiu menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik ini, tetapi karena itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Dia hanya menanyakan dua pertanyaan itu karena penasaran. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati cepat atau lambat. Dewa Langit Bintang kembali mengutuk dengan penuh kebencian. Bersambung.